Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana ilaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Shadaqallahul azim. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu aku lakukan agar seluruh keturunanku semuanya mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, semoga mereka itu bersyukur. Al-Quran surat nomor 14 atau surat Ibrahim ayat yang ke-37. Surat nomor 14 atau surat Ibrahim ayat yang ke-37. Pertama, kita puji Allah yang memberi kita nikmat iman dan Islam, dan menunjuki kita kepada agama yang benar. Wa hadana ila siratim mustaqim.
Kalau kita berandai-andai, bapak-bapak jamaah Masjid Agung Al-Muhsinin yang hadir salat berjamaah maghrib ini, andaikan kita dilahirkan dulu di Roma atau di Vatikan, mungkin kita beragama Katolik. Benar kan? Jadi suatu nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita dilahirkan di Indonesia. Dan Islam itu walaupun didahului oleh agama Hindu, agama Buddha, tapi cepat diterima di Indonesia ini. Sehingga kita telah berketurunan beragama Islam ini semenjak di abad yang ke-17. Inilah Allah itu kita puji. Kalau kita beragama Katolik, bapak-bapak, jelas kita mempersekutukan Allah. Di dalam kalimat tauhid yang kita baca tadi, wahdahu la syarikalah. Allah itu wahdah, tidak mau dipersekutukan. Inilah yang kita syukuri sebagai rakyat Indonesia yang dilahirkan di Asia Tenggara. Kebetulan kita juga beragama Islam, telah diturunkan oleh nenek moyang kita kepada kita sampai anak cucu kita nanti. Mudah-mudahan Islam ini tidak hilang. Amin. Kemudian salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada Nabi pilihan yang bersangatan sabarnya sehingga gelarnya ulul azmi, yang bersangatan sabarnya. Beliau itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kita berselawat kepadanya. Kajian kita pada malam ini kita beri judul Doa Tulang Sumsum Ibadah. Makanya walaupun kita terburu-buru sesudah salat ini, jangan kita lupa berdoa. Walaupun doa itu 2 potong saja. Pertama, setelah kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah. Tu sataburu awak, taburu-buru nawak. Jangan tidak berdoa. Karena doa itu tulang sumsumnya ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu tulang sumsum ibadah. Kalau kita mengkonsumsi daging ayam yang telah dimasak, setelah dagingnya kita makan, di ujung-ujung tulang itu ada rawannya. Kalau itu kita kunyah, maka keluarlah dari tulang itu rasanya seperti hati. Itulah air tulang sumsum itu. Itu gizinya tinggi, jangan kita buang. Ayam siapa saja masakannya. Memang ayam ini aneh, Pak.
Kalau dia sudah meninggal, ayam itu sudah mati, itu dia semakin terkenal. Awak kalau mati, biarpun gelar akademik yang kita dapatkan dengan jalur perkuliahan, atau gelar pusaka seperti orang Minang, setelah kita mati, gelar itu tidak ada lagi. Iko pernah nyotanyuan kecik kawan de anak ayam ke induknya. Yo manusia banyak nagalanya. Dr. Andes, SHI, MHI, MH, MBA, ST, SEAKT, Profesor Dr. MSI, MSC. Kalau wali kota Padang sekarang bebus, enggak jale dan buat tak dari mana itu tuh artinya. Sudah B itu pakai bus. Kalau awak bamang ko ayam senamuaknya mak, itu nangka tuana ayam ke induknya. Sabar selana kata induk ayam. Manusia itu kalau sudah meninggal, semua gelarnya hilang. Hanya satu saja gelarnya, mayat. Kita kalau sudah meninggal, banyak gelar kita. Ada ayam geprek, ada ayam gulai jauh, ada randang ayam, ada ayam kalasan, ada ayam babali, ada ayam bumbu, ada ayam gulai jauh koto gadang, ada ayam remuk, ada fried chicken, ada ayam besto. Makin mati kita, makin terkenal. Jadi seluruh ayam yang dimasak tadi Pak, itu ada tulang sumsumnya, jangan dibuang. Itu tinggi gizinya. Nah, kalau kita larikan kepada ibadah, doa adalah tulang sumsum ibadah. Berdoa itu kita bebas Pak, apa yang akan kita minta. Tapi kalau kita cari yang terbaik dari yang paling baik, kita utamakan dulu doa nabi-nabi yang lalu. Yang ada sekarang di dalam Al-Quran. Jadi nabi-nabi yang lalu Pak, semenjak dari kakek kita Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, itu ada doanya di dalam Al-Quran. Bagi saya Pak, doa nabi-nabi itu paling utama. Karena apa? Karena diturunkan oleh Allah berbentuk ayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga bisa menghafal doa Nabi yang ada di dalam Al-Quran itu. Termasuk doa Nabi Ibrahim yang kita baca sebentar ini. Nah, kita lihat dulu doa Nabi Adam. Nabi Adam itu bapak-bapak dan ibu-ibu, inti dari doanya, dia tidak suka menyalahkan orang, tapi suka menyalahkan dirinya. Ini yang baik kita tiru. Nabi Adam itu dengan istrinya Siti Hawa kan digelincirkan syaitan. Sehingga bapak-bapak akibat dari dilanggarnya perintah Allah karena digoda syaitan itu, kedua-duanya beliau dari sorga dipindahkan ke bumi. Walaupun pada ayat lain kita juga bisa baca bapak-bapak ibu-ibu, Allah memang
tidak akan memperanak pinakkan Nabi Adam ini di sorga, tapi di bumi. Itu sudah beliau sampaikan kepada malaikat. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Untuk menurunkan Adam dan Siti Hawa dari sorga itu, maka Allah mengizinkan iblis untuk menyesatkan Adam. Tapi untuk satu kali saja, Pak. Nabi Adam itu tidak berulang-ulang berbuat dosa, hanya satu saja. Kenapa iblis, bapak-bapak dan ibu-ibu, sangat bernafsu menyesatkan Adam? Karena dia yang mendengar firman Allah kepada malaikat. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sedangkan iblis adalah makhluk tertua yang diciptakan Allah. Dan dia itu dulu makhluk yang taat. Maka dia mengharapkan yang senior ini yang berhak jadi khalifah. Ternyata yang ditunjuk Allah Adam. Bukan iblis, bukan pula malaikat. Yang ditunjuk Allah itu Adam. Maka timbullah dengkinya. Kok saya yang senior, nan tua di umur, tidak diangkat oleh Allah. Adam jauh lebih muda dari saya, kok dia yang akan jadi khalifah? Ketidaksenangan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, maka membuat iblis itu dendam. Dendam pertama, dosa pertama yang dilakukannya, dia tidak mau hormat kepada Adam. Mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang menyebabkan engkau enggan untuk memberi hormat, sujud kepada Adam ketika saya perintahkan? Id amartuka. Jawab iblis, ana khairum min. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan ya Allah saya dari api. Wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan Adam itu dari tanah. Nah, jadi awal ketidaksenangannya itu dimulai dengan tidak mau memberi hormat kepada Adam. Sedangkan malaikat semuanya hormat. Fasajadu, maka sujudlah seluruh malaikat illa iblis aba wastakbara. Nah, maka dia diusir lagi dari surga. Tambah berang. Berang pertama, inyo senior ndak diangke. Berang kedua disuruh sujud kaurang lebih ketek darinya. Berang ketiga inginnya menggelincirkan Adam. Lalu dinyo Bapak Ibu, dengan izin Allah. Maka Adam tergelincir. Fahazallahuma syaitan. Maka keduanya digelincirkan oleh syaitan. Itulah yang menyebabkan beliau berdua diturunkan pula ke muka bumi. Allah mengatakan antara satu sama lain
engkau bermusuhan. Dan antara engkau itu saya berikan ajal yang ditentukan. Jadi selama engkau hidup itu, nanantaro engkau iblis juga anggota-anggotanya akan bermusuhan terus sampai anak cucumu nanti. Biar jamaah Masjid Agung, biar orang Muslim di Amerika akan terus bermusuhan dengan iblis sampai ajal kita. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu bahwa iblis itu menggoda kita sampai kita sakratul maut. Awak kini nanti kan kau mencuba tu pilu giliran awak meninggal. Saat sakratul maut itu iblis juga tetap menggelincirkan kita supaya kita tidak membaca la ilaha illallah. Ya kan? Jadi permusuhannya tidak tanggung-tanggung. Ya kan? Dari awak balik sampai awak mudo, sampai berumah tangga, sampai kerajo, orang menjadi pegawai sampai pensiun, sampai sakit, sampai mati. Ada orang Pak sakit, kemana saja berobat belum sembuh-sembuh. Nah, apa kata iblis? Gantuan salah diri yang. Banyak Pak orang sakit sesak angok hanya gantuan salah badannya. Tak tahan nyo bitu-bitu tak. Nyo ambil stagen gantuan. Itu jauh lebih sesat lagi. Iya kan? Kemudian ada lagi bapak-bapak orang putus asa karena cinta. Kata iblis minum seracun manci itu aja. Ada orang bunuh diri dengan racun. Ada orang melompat dari hotel bertingkat 24. Ya kan? Melompat senyum ke bawah. Meninggal. Jadi antara engkau dengan iblis itu tetap bermusuhan, tidak akan pernah berteman. Nah, yang akan jadi cerita kita di sini, ketika Nabi Adam itu sudah bertemu dengan istrinya dalam kurun waktu bercari-carian 100 tahun, bertemulah beliau di Jabal Rahmah. Itu tempat orang ukuf di Arafah. Saat itu beliau berdoa. Doa beliau itu jadi ayat Quran. Apa doa beliau? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau ada bapak-bapak Al-Quran yang seperti Al-Quran Masjid Agung ini, yang ada artinya perkata ini Pak. Selain dari arti yang di tepi ini ada perkata. Periksa di rumah nanti. Satu persatu doa Nabi Adam itu. Kalau saya terjemahkan, Rabbana ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampunkan kami. Wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami. Lanakunanna minal khasirin. Sepanjang nambo terjemahan tua, ada ndak Nabi Adam menyalahkan iblis? Tidak ada Pak. Ini yang akan kita tiru Pak. Ya kan? Di rumah tangga kita bapak-bapak jangan suka menyalahkan istri. Presolo diri awak. Ibu-ibu begitu juga, jangan menyalahkan suami. Sesuatu pertengkaran, suatu kasus yang terjadi, itu pasti ada sebabnya karena awak berdua.
Tidak boleh saling menyalahkan. Salahkan diri kita. Kelemahan-kelemahan kita diubah. Tiru Nabi Adam. Yang disalahkan dirinya, bukan iblis. Saya sudah dianiaya oleh syaitan, ya Allah. Saya sudah dianiaya oleh iblis, ya Allah. Bukan begitu ucapannya. Yang diucapkannya, Rabbana zalamna. Ini pelajaran yang sangat baik. Kalau kita tidak mau mengakui kesalahan, Pak, ikulah kesalahan yang paling baik. Kalau kita tidak mau mengakui kesalahan, ikut kesalahan yang paling baik. Jadi Nabi Adam berpikir ketika itu apa? Syaitan dapat izin menggoda dari Allah. Dibawakan kepada dirinya. Kenapa saya dan istri saya mau digoda? Kalau aku tidak mau, istri saya enggak mau, tidak jadi tergoda. Jadi seluruh manusia yang tersesat dari jalan Allah, Pak, walaupun iblis dan setan yang menggoda, tapi kesalahan yang sebenarnya dari orang yang tergoda itu. Kenapa dia mau digoda? Kalau dipaksa secara fisik, kita kan tidak ada oleh iblis itu, Pak. Misalnya dibisikkan ke dalam hati awak untuk bazina. Orang nangka bazina jawab, kau muhlo padusi kau. Ya kan? Teringat kita kepada Allah. Tidak jadi dilakukan. Ada tidak iblis nyancam liya wak ju pisau? Atau nyocaki wak? Amuang bazina tidak? Tidak ada, Pak. Dia memaksa secara fisik tidak? Cuma yang di dalam tuju. Maka yang di dalam itu, bapak-bapak kaum muslimin, muatannya adalah iman. Lensa iman yang tajam, bapak-bapak, yang bisa menghindarkan orang dari maksiat. Jadi obatnya zikrullah, ingat kepada Allah. Kalau tidak, lalu di iblis itu sia saja. Kaum muslimin, masalah mengingat Allah ku ada dua, Pak. Pertama, menyebut dengan lidah. Kedua, mengingat dengan hati. Kita cari Al-Quran, surah Al-Insan. Surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu pada saat-saat tertentu, Pak, memanggil manusia itu secara umum. Itu panggilannya ya ayyuhan nas. Untuk menyuruh manusia mengingat Allah, tidak seluruh manusia disuruh oleh Allah. Orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kenapa begitu? Karena memang orang yang beriman itu yang akan mengingat Allah. Ya kan? Itulah remote control, dia tidak melakukan maksiat. Imannya itu. Sudah itu apa lagi? Wasabbihuhu bukrata wa asila. Bertasbihlah. Baca nama Allah 7 lidah. Subhanallah, subhanallah. Irian jati. Jadi membaca dalam mengingat, mengingat dalam membaca.
Itulah potret orang yang beriman itu. Kenapa banyak-banyak disuruh oleh Allah? Supaya kita jangan tersesat. Zikran katsira, ingatlah kepada Allah itu dengan ingat yang banyak. Jangan seketik mengingat Allah itu banyak-banyak. Puji dia dengan lidahmu ketika pagi dan petang. Jangan bosan-bosan. Kalau malagu awak banyak Pak. Malagu banyak nyanyi, iya kan? Atau nak bisa zikir. Nak bisa. Maka mulailah bapak-bapak, apa-apa kau memperalih anak-anak yang pakai organ tunggal jo. Ambo malah Pak takut dia lagai. Kalau pergi beralih tu organ tunggal tu nyostel musiknya tu atau sakit dah dom. Sedang makan awak di bawah tenda tu. Karena ia ke rumah, di rumah tak ada jambar. Kalau kini orang kan beralih di laman saya. Ambil piring sendiri, tambuhan nasi sendiri, binjek sambal sendiri, kok lah habis kurisi berdiri sendiri. Itu orang beralih. Tak usah pakai musik-musik. Tak usah malam-malam tu berpakai main kim. Itu tak sesuai juga ajaran Islam. Itu. Iya kan? Tak sesuai. Tambah bikola sudah hale anak norgal tunggal ko main jo sampai jam 3 malam. Pakai tari tripping lah. Iya kan? Itu yang terjadi. Ini kaum muslimin mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Lagu ndak akan membuat awak ingat ke Allah. Lagu kau menyasai untung tu Pak, coba Pak simak-simak bait lagu tu. Ndak ada lagu itu yang baitnya bersyukur. Banyak menyasai untung saya. Ini. Jadi melawan bisikan setan, banyak zikir kepada Allah. Ya kan? Dari mana? Dari dalam ini. Nah. Kita lanjut dengan doa Nabi Ibrahim tadi. Inti doa Nabi Adam, indak menyalahan orang, tapi menyalahan badannya sendiri. Itu yang ditiru dah. Jangan suka menyalahan orang. Nabi Ibrahim, bapak-bapak, ibu-ibu, menempatkan anaknya di sana. Dia pakai istilah askantu. Sebenarnya kalau meninggalkan anak di suatu tempat, ada bahasa Arabnya yang lain, taraktu. Aku tinggalkan. Kenapa Nabi Ibrahim, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku tinggalkan di antara anak-anakku yang nanti akan bercucu. Ya kan? Karena bapak-bapak beliau menyampaikan ini kepada Allah. Kalau orang berkomunikasi dengan Allah, timbul di dalam hatinya sakinah. Atau mengko sebutannya askantu, bukan taraktu. Kedua, dapat kita lihat di sini tempat anak beliau dititipkan itu di lembah yang tidak punya tanam-tanaman. Zaman itu negari lapang lepak. Bamang kondaknya pilih dek Nabi Ibrahim malataan bini jo anaknya di tanah yang subur. Supaya bisa ditanami. Bangko di tanah gersang. Lembah yang tidak punya tanam-tanaman.
Karena di sana ada apa yang ada? Inda baitikal muharram. Jadi Ka'bah kok banyak namanya Pak. Baitullah, Baitikal Muharram, Baitul Atiq, Ka'bah Al-Musyarrafah. Ka'bah itu bukan sembarangan rumah ibadah. Tapi rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi ini, tempat orang menyembah Allah. Dan di bumi Pak, rumah ibadah pertama tu Ka'bah tu. Dulu musaji rancak nak kita caliak kini tu alun ada le tu Pak. Tanah tu zawali. Di semua orang yang salat menghadap ke Ka'bah, masjid belum ada. Jadi awak orang Islam Pak, kita ikuti doa ke? Carilah sampai tinggal nandake jo musaji. Ambo kebetulan doa ambo Pak dikabulkan di Allah serupa iko. Jolong pindah ambo dulu dari kampung ke Padang dapet rumah dake musaji. Sudah tu pindah lo ambil rumah perumnas dake musaji. Kemudian nyo takdirkan lo di Allah jalan dari musaji ke musaji. Banyak, mungkin musaji ambo banyak. Tiga hari ke petang, 5 musaji ambo. Istiqlal, Al-Ma'unah, Nurul Hikmah, Ar-Rahman. Itu letaknya di kecamatan Sebanga, Duri. Diundang rambo mengaji orang ke Duri. Iya kan? Ampe musaji itu terkunjungi. Kenapa? Beribadah di masjid jauh sangat tentram hati kita daripada beribadah di rumah. Dan salat wajib Pak. Kalau salat tahajud apa biko ketiga sengampe anak cucu kan lalu. Tuaman juga. Ya kan? Tapi untuk salat wajib. Yang kedua, pelajaran di sana, Nabi Ibrahim walaupun diletakkan anaknya ini di tanah yang tidak punya tanam-tanaman, lembah gersang, beliau tu yakin mengenai rezeki untuk penyambung hidup itu urusan Allah. Manusianya disuruh berusaha. Sia nambah usaha, bini beliau Siti Ajir. Mangko usahanya tu disabui sa'i. Jadi ibadah haji dah. Lokasinya tu mas'a. Akhirnya dapat rezeki, dapat keluar mata air besar yang tidak kering-kering. Entah berapa triliun manusia yang telah meminumnya semenjak sumur itu ada. Pak, kalau awak ikut memikirkan rezeki Pak, awak panik seorang denyo kerana kita lah masuk ke dalam gawe Allah. Jadi gawe Allah jangan dicampuri awak nak taluk dak ada panik awak denyo. Jadi Nabi Ibrahim tu nanyo khawatirkan anak keturunannya kok indak salat. Maka dia milih tempat tinggal dekat rumah ibadah. Liyuqimus salah, supaya anak keturunanku ini salat. Bukan mengenai rezeki yang beliau khawatirkan. Mantapkanlah iman kita bahwa rezeki itu urusan Allah. Ambo tahun kini lah 3 tahun pensiun Pak.
Kutiko karajo gaji 7.500.000, pensiun 1.300.000. Kalau dipikirin itu bagaimana kira Pak? Gaji 7 juta, pensiun 1.300.000. Bagi kira kalau dipikir. Ini apa? Jadi rezeki itu bukan di sana saja. Kalau saya sudah pensiun, saya sudah berhenti bekerja, tapi saya masih hidup, Allah akan memberi rezeki dari tempat lain. Ya. Makanya manusia ini disuruh Nabi Kana'ah. Menerima hujan sewak tiap hari Kana'ah aja mau pe-pe, lihat mau ketiba banjir di hujan tu. Puji Allah tarui. Alhamdulillah, alhamdulillah. Panih sehari tarui. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bab itu. Sebab kedua-duanya rahasia yang disimpan Allah itu tidak bisa kita memecahkan. Jadi khawatirlah kita anak tidak salat. Kalau sudah kita didik dia Pak dengan agama, anak itu lahado dinyo pangalan, ya kan? Atau diajar nyo caro memanjek batang, ndak bisa nyo memanjek dia gih pangalan, itulah pendidikan. Sebab mengenai rezeki ndak bisa ditakut doh Pak. Orang pintar utaknya Pak juara sesekolah, ya kan? Tapi rezekinya diberi oleh Allah seret. Samo coba selimutkan saruang hidupnya. Dia lo kateh kaki tampak, dia lo ke bawah, telingo taboka. Ada orang pendidikannya tidak tinggi, tapi diberi rezeki oleh Allah melebihi dari kebutuhannya. Itu banyak terjadi itu Pak. Di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak sekolah tinggi, tapi dia kaya raya. Nah, jadi rezeki itu urusan Allah, tidak urusan awak. Maka dalam hidup ini tirulah Nabi Ibrahim, ya kan? Khawatirlah keturunan awak ndak salat. Jangan dikhawatirkan keturunan bangsa. Cuy itu Nabi sadoa Pak. Nabi Yakub ke meninggalnya, ageceknya kana. Ma ta'buduna min ba'di. Ta'budu itu menyembah. Kalau ambo lah mati, anang ke kalian sambah sesudah ambo. Kalau beliau mengkhawatirkan kok mati ambo ba'a makan anak ambo, tu pertanyaannya ndak itu doh. Kalau ambo mati ma ta'kuluna min ba'di, anang kau makan lai kalau adalah mati. Sebab nabi-nabi itu yakin nan magiah makan tu Allah. Ule tinggal di dasar laut di dalam batu. Kakinya kurang tak pandai menjala. Apa caranya makan? Nyo ciptakan de Allah katak. Membawa daun kayu 2 kali sehari berenang ke dasar laut. Tiba katak tu sinan nyo meminta ke Allah. Batu tempat ulek tu pecah. Terbuka pintunya. Makanlah ulek jo daun dan diantan katak tadi. Kenapa manusia banyak stres di dunia ini? Salat ditinggalkan, ya kan? Dia bapak-bapak banyak memikirkan rezeki. Anyo kumpul rezeki itu secara ndak batu. Nyo agi Allah di Allah. Nyo ndak salat. Dosa meninggalkan salat dan dosa mengumpulkan rezeki secara haram.
ujung-ujungnya orang seperti ini akan kena istidraj. Azab Allah yang berangsur-angsur. Kemudian nak kecek Nabi Ibrahim ni. Jadikanlah hati manusia sebahagian, tak sadonya dah, cenderung ke keturunan namboka. Sampai kawak kini balaku tu bu. Kalau kita rajin melaksanakan perintah agama ini pak, walaupun tak nyopuji sajaronya toa dorang, babisik-bisik je caliklah anak janun. Jo ayah-ayahnya rajin ke surau. Mulai-mulai waktu kemasuknya lah tiba di surau. Orang azannya lah sudah berdua. Berkawan lah jo anak tu nak. Kalau berkawan nak je orang elok, tak bawa elok. Berkawan nak je orang menjual parfum, tak bawa harum. Tapi kalau berkawan je orang pemberi gatah, baun gatah. Jadi jadikanlah hati manusia sebagian cenderung. Kita menjalankan ibadah kau pak, tak kado orang yang kebenci kan. Sedang malaikat sepak, nantak berdosa, iya kan? Tak benci dah. Kaji awak 2 bulan lalu. Kini kau pak jemaah masjid agung kau sadangnya doa dek malaikat. Tak ada makhluk yang benci ke awak pak kalau awak beribadah ke Allah. Tak ada. Kecuali iblis. Jo pesuruh-pesuruhnya. Nah lain tak? Doa malaikat kawak dalam masjid kau gini, hamba ulanglah sebalik. Ya Allah, ampunkanlah dosa jamaah Masjid Agung tu ya Allah. Memang malaikat tu itu nanya doaan pak. Oi kayuanlah jamaah Masjid Agung tu. Sebab malaikat tu tahu nangka kayu orang tu, dia Allah nyo kayuan nangka bansai. Iya kan? Nangka jadi pemimpin. Ada orang pak saja orde baru, iya kan? Indak tinggal nyo ikut dah pak. Mencalon untuk jadi anggota DPR kau masuk partai. Ndak pernah tangkek lah reformasi orang yang ndak tangkek. Petanggal mati. Rajinnya berpolitik tu pak, tapi ndak dapat jadi anggota DPR tu. Ada orang paknya mempelok anonda. Mempelok anonda gua, mekanik tu kan? Cat bengkenya tu. Nyo jual Nabi Yusuf tu masuk penjara dulu, barunya jadi menteri. Yusuf nang kini jadi menterinya dulu, sudah tu masuk penjara. Itu namanya. Ya kan? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kalau kita melaksanakan ibadah seperti ini, selain dari iblis, akan cenderung hatinya mengasihi kita. Kita akan jadi public figure, walaupun tidak disebut oleh orang dengan lidah. Diambo bapak-bapak kaum muslimin, bapak-bapak yang datang ke surau ka, iku ambo doa antarui. Sebab di sekitar Masjid Agung kau kan tak dakik tempat tinggal kan? Jauh. Kalau bulan puasa jamaah nak mendengar kaji kemari dari Bukit Silih itu turunnya ke bawah. Iko kalau di musala ketek nak temui jamaah sebanyak kau kada pak. Tak temui, ya kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk surga sadanya. Amin. Kita sambung pagi ya Pak. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.